3, 2, 1, and action! Asik banget tuh, lagi baca apa? Pengen tahu banget ya? Boleh, apa tuh? Ini tuh Maska, majalah OSIS SMK. Wih, keren banget tuh. Maska, tapi apaan itu? Cici nggak tahu ya isinya apa. Belum tahu sih. Nah, tapi dikit lagi kita mau ada volume 6 nih, Ci. Ntar Cici jangan lupa baca ya. Siap. Tapi sebelumnya kita belum kenalan deh, Ci. Kenalin dulu, nama aku Nadia, nama Cici siapa? Aku Tere. Halo Citere. Oh. Tapi Ci, aku punya sulap nih. Ntar tiba-tiba ada barang di sini aku. Coba ya, Ci. 1, 2, 3. Keren banget kan, Ci? Is, keren kan? Tapi nggak cuma kamu doang tahu, aku juga bisa. Ih, masa? Boleh Coba nggak? dong. Oke, Mau, oke. boleh Oke, dong. ya. Iya. Kosong. Kosong. 1, 2, 3. Wih, keren banget. BK nih, halo sobat BBK. Apa kabar nih? Baik, oke. Tapi Ci, aku sebelum mau nanya dulu nih. Aku kayak pengen banget deh jadi Cici kayak jadi duta mangrove favorit Indonesia. Tapi caranya tuh gimana sih, Ci? Oke, jadi short story nih ya. Aku cerita sedikit kali ya. Jadi tuh aku kan emang jadi sejak umur 17 tahun aku tuh udah mulai ngerasain dampak dari lingkungan itu sendiri, terutama Jakarta ya. Kita tinggal di Jakarta tuh polusi bener-bener wah meledak lah gitu kan. Betul banget. Aku sebagai orang yang setiap hari tuh bolak-balik lumayan jauh ya, naik motor ke sekolah, aku tuh ngerasain banget kayak aduh ini polusi kalau kayak gini terus tuh nggak enak juga ya, terus makin panas, rasanya kayak kok makin susah hidup di Jakarta gitu kan. Ya udah akhirnya aku mulai nih cari-cari ya kan, kira-kira apa sih yang bisa aku lakuin supaya istilahnya aku bisa terlibat nih, terjun di dunia lingkungan gitu kan. It turns out aku tiba-tiba muncul nih ada satu ads promosi tentang namanya Duta Mangrove Indonesia dari komunitas mangrove Jakarta. Terus aku penasaran dong, wah Duta Mangrove apa tuh ya kan. Terus ya udah akhirnya aku kayak lihat-lihat lah gitu kan, ini tuh komunitas apa, terus ini tuh kayak duta tuh semacam apa gitu. Karena aku kan belum pernah tuh ikut yang namanya duta, pageant, jadi aku kayak agak penasaran gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba lah itu ikut Duta Mangrove kan. Ternyata keterima, aku kayak wow keterima gitu kan. Aku kayak agak kaget sebenarnya karena kan minimal semester 2 ya kan, tapi aku masih SMA udah keterima. Aku yang kayak wah puji Tuhan banget gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya tuh ternyata seleksi. Jadi tuh seleksinya itu kita ada semacam harus bikin project tentang misalnya temanya itu tentang konservasi mangrove, gimana caranya kita ningkatin awareness masyarakat. Nah disitulah kita akan nanti kasih kayak semacam deadline seminggu untuk bikin presentasi. Nah terus ya udah akhirnya disitulah kayak aku seleksi penyisihan sampai akhirnya top 20. Jadi ya akhirnya aku ya coba ikut Duta Mangrove dan ternyata puji Tuhan dapat Duta Mangrove favorit gitu deh. Keren banget gak sih, ya ampun. Saya jadi kayak pengen gitu loh, jadi pengen banget ngerasain, kayaknya seru banget gak sih, Ci? Tapi di kegiatannya tuh ngapain aja sih kira-kira? Kalau kegiatannya sendiri ya, jadi kan kita itu kan sebagai duta, jadi kayak semacam representasi, jadi untuk mangrove Jakarta dan juga untuk lingkungan gitu kan. Jadi ya kita itu tugas pertamanya pasti mengedukasi masyarakat. Jadi kita spreading the awareness tentang environment and tentang mangrove gitu. Jadi biasanya tuh aku kegiatannya tuh kalau misalnya ada penanaman nih di mangrove di daerah konservasinya, biasanya kita tuh ada edukasi dulu. Jadi kita semacam kayak kasih tahu apa tuh mangrove ya kan. Kalian tahu nggak sih fun fact nih ya? Indonesia itu memiliki hutan mangrove terbesar di dunia. Wah, keren banget gak sih? keren banget. Dan keren. gak banyak orang yang tahu kalau Indonesia tuh punya segitu banyak potensinya untuk lingkungan gitu kan. Jadi tuh aku yang kayak gila ya kalau misalnya aku nggak ikut Duta Mangrove, aku nggak akan tahu tuh ya kan yang namanya mangrove tuh kayak segitu berperannya terhadap lingkungan kita gitu kan. Nah terus jadi selain kita edukasi ke masyarakat tentang ya mangrove sendiri, habis itu kita ada penanaman biasanya gitu. Jadi biasanya tuh company, terus sekolah-sekolah. Kemarin tuh aku sempet kayak kasih edukasi ke anak-anak TK. Jadi mereka masih kecil-kecil banget. Jadi kita menyesuaikan gitu kurikulumnya. Jadi kalau misalnya mereka-mereka yang asal anak TK, ya kita cuman nggak sampai sedetail itu. Kita cuman yang kayak kenapa kita harus melestarikan lingkungan ya kan? Kayak gini. Terus nanti ada kayak aktivitasnya mereka mewarnai dan sebagainya. Gitu deh kegiatannya.
seru banget ya. Iya. Tapi kira-kira faktor yang menyebabkan Cici memutuskan untuk menjadi seorang aktivitas lingkungan tuh apa tuh? Jadi tuh yang tadi aku bilang, aku kan tinggal di Jakarta nih ya kan, Iya, polusi yang kayak waduh ya kan, istilahnya setiap hari ke sekolah naik motor harus sama polusi gitu Iya, kan, bener. stres gitu kan, sampai sekolah udah cuma tinggal capeknya doang gitu, Iya, bener. ya kan. Jadi aku yang kayak aduh nggak bisa nih begini terus ya kan, masa setiap hari istilahnya mau keluar rumah aja tuh mikir gitu kayak panasnya, polusinya. Aku tuh nggak sanggup gitu loh kalau misalnya harus setiap hari kayak gini. Jadi aku ya semacam mencari lah gitu kayak gimana sih caranya kita bisa mengatasi ini. Dari situlah ngebuka aku ke pengetahuan lainnya. Jadi kayak ternyata tuh perubahan iklim tuh udah terjadi gitu. Kayak kita setiap tahun tuh kenapa makin panas, ternyata itu ada penjelasannya. Istilahnya di kutub utara sana tuh esnya mencair ya kan, terus ozon kita makin menipis, dan juga kayak kita juga emisi karbonnya besar ya kan, kita tinggal di perkotaan, polusi setiap hari, orang naik motor, naik mobil ya kan. Jadi kayak ternyata it's more than just a pollution gitu. Krisis iklim itu sebenarnya nggak cuman tentang kayak apa yang kita rasain negatifnya, tapi udah berdampaknya tuh ke semua, ke people, yaitu kita ya kan, ke planet sendiri ya kan, udah environment kita tuh udah rusak gitu. Indonesia, kamu tau gak sih berita yang di Gunung Bromo yang kebakaran? Oh iya, kamu tahu. Nah itu juga Iya. ngerti kan, kamu bayangin aja bumi kita itu udah ngasih kita banyak banget gitu kan. Dan kita sebagai manusia kita jadi orang gak bertanggung jawab yang seenaknya ya kan, orang mau yang pre-wedding itu ya kan, ngebakar seenaknya terus ngerusak kayak jutaan hektar. bener. Kan itu kayak kamu merasa nggak sih berdosa gitu, Tuhan ciptain kita untuk menjaga lingkungan tapi kita dengan seenaknya kayak ngebakar, kita Iya, bener. eksploitasi Bener. gitu kan. Jadi aku ngerasa kita sebenarnya udah harus kayak sekarang tuh, apalagi anak muda gitu Indonesia yang punya potensi alamnya besar, kita tuh udah harus istilahnya tuh ngambil tindakan gitu. Karena aku tuh suka banget nih ya, ada satu quotes aku pernah baca, kita itu nggak bisa hidup tanpa alam, tapi alam itu sebenarnya bisa hidup tanpa kita. Jadi ya kita harus ya menurut aku tahu diri aja sih gitu, untuk kayak semakin ya aware ke lingkungan dan sebagainya gitu. Keren banget. Ya bener sih ya, polusi di Indonesia tuh kayak bisa dibilang tuh gede banget ya, Ci. Iya. Jadi kayak kita mau keluar dikit tuh kayak aduh udah panas banget, apalagi lingkungan yang kayak debunya tuh wah parah banget sih. Tapi tepuk dulu, tepuk tangan dulu gitu ya. Keren banget sih. Jadi tambah tambah ilmu baru gitu. Tapi bagaimana Cici bisa menjadi exchange student ke Amerika sih? Boleh kali Cici diceritain tuh gimana tuh? Oke, jadi ini lumayan unik sih sebenarnya. Jadi tuh gini, aku tuh dari kecil udah punya mimpi gitu. Aku mau ke luar negeri, mau belajar gitu. Kenapa? Karena aku ngeliat kayak aku suka nonton film-film gitu, terutama film-film yang kayak Disney, ya kan. Kamu tau film Aladdin? Tahu? Yang lagunya A Whole New World. Entah kenapa tuh film itu buat aku tuh punya makna tersendiri gitu. Kayak kalau Princess Jasmine nggak keluar dari istana, ditarik paksa sama Aladdin, dia nggak akan tahu dunia luar gitu kan. Nah dari situlah salah satu film yang bikin aku, wah kayaknya dunia itu terlalu sempit ya kalau kita cuman kayak di sini-sini aja gitu kan. Jadi aku pengen banget nih ke luar negeri gitu kan, belajar. Cuman kayak ya kita tahu lah gitu kan, itu nggak murah gitu kan. Jadi kalau misalnya aku istilahnya mau ke luar negeri, ya aku harus sendiri, aku harus kayak cari cara gimana caranya aku bisa ke luar negeri gratis gitu. Nah jadi dari kecil lah makanya aku di sekolah rajin belajar, ikut lomba-lomba, karena aku merasa itu cara aku untuk bisa ke luar negeri gitu. Nah terus itu udah kayak berapa tahun yang lalu, akhirnya aku SMA gitu kan. Nah ini tuh lucu sebenarnya kenapa aku bisa exchange. Jadi tuh aku selama pandemi di rumah doang, bosan ya. Aku cuman kayak, cuman pagi sekolah, belajar, tidur, makan, kayak kok nggak ada kayak variasi gitu kan, monoton banget gitu. Terus akhirnya ya udah aku coba kita lihat sosial media, ada kegiatan apa nih selain sekolah aku bisa ngelakuin gitu kan. Dan aku ketemu satu workshop, jadi tuh tentang namanya How to be Change Maker. Jadi itu ternyata diadain sama organisasi alumni dari program exchange aku gitu. Tapi aku sama sekali belum tahu tuh ya kan. Nah terus aku kepo dong ya kan, ini si Yes ini program yang ngadain tuh apa gitu kan. Terus aku kepo lah, aku liat Instagramnya, wah ternyata program exchange gratis guys gitu kan. Aku yang kayak wow ini menarik banget gitu kan. Dan pas aku ketemu programnya tuh udah mau buka, jadi kayak pas banget itu. Jadi aku sama sekali belum tahu programnya, tiba-tiba ada semacam ilham gitu kayak muncul tring gitu kan, ada program ini gitu. Akhirnya yaudah aku kayak coba kita lihat lah gitu. Ternyata pas kriterianya aku bisa ikutin. Ya udah akhirnya aku coba-coba dong ikutin gitu kan. Awalnya tuh aku yang kayak wah bisa lah ini. Pas aku lihat
saingan aku 15.000, aku yang kayak aduh ini sih udah gak ada harapan sini, kayak aduh ini mah ya udahlah kita lihat aja hoki-hokian gitu kan. Ternyata masuk, aku yang kayak wow gitu kan. Terus aku yang kayak masih gak nyangka gitu kan, ini beneran masuk nih ya kan, kayak cuman dari 15.000 tuh kepilih cuman 5 orang apa 10 gitu. Jadi tuh masih seleksi kayak sekota Jakarta gitu. Nah terus aku yang kayak waduh pressure-nya makin tinggi ini kan, karena nanti kalau lolos pun cuman kepilih 3 untuk ke nasional, dari 10 jadi cuma 3 gitu kan. Nah udah dari situlah ternyata aku kepilih, jadi dari 10 tadi tuh kepotong 3, cuma tinggal 3. Aku yang kayak wah ini sih harus serius, ini harus masuk sih gitu kan. Nah di nasional pun pas aku tahu nih ada jadi 3 kan dari Jakarta doang kan. Ternyata tuh se-Indonesia itu ada sekitar 160 orang dan akan kepotong setengah. Gitu. Aku yang kayak wah ini gimana ini gitu kan. Ya akhirnya ya seleksi lagi sampai akhirnya tuh ada internasional. Jadi tuh terakhir tuh itu paling aku sampai nangis tau gak sih. Malam-malam ya kan ada 14 lembar berkas, aku yang kayak ini kapan selesainya gitu kan. Aku yang kayak aku capek banget ya kan, bahasa Inggris ya kan. Terus harus tes. Jadi tuh sempat tuh harus tes tuberkulosis. Rumah sakitnya itu cuma adain 2 minggu sekali. Sedangkan itu deadline-nya Senin. Aku yang kayak udah di sini ini kayaknya udah nggak bisa ini mah. Aku yang udah kayak hopeless banget. Ternyata bisa di-extend. Ya kan, jadi kayak aku merasa kayak ini tuh udah banyak banget kayak pertanda kalau kamu tuh harus serius sama ini gitu kan. Akhirnya ya udah seleksi lagi, akhirnya 70 anak tuh kepilih, termasuk aku gitu. Aku yang kayak wow gitu, 70 masuk loh. Terus kayak cara Cici untuk ngajak generasi muda untuk lebih aware ke pelestarian lingkungan tuh gimana tuh, Ci? Nah, kalau menurut aku ya, ini yang udah aku lakuin, itu yang pertama, anak muda itu menurut aku ya, terutama Gen Z, itu sangat suka namanya tuh dilibatkan. Jadi nggak cuman keluar-keluar nih, ayo kita selamatkan lingkungan, nggak gitu. Mereka tuh maunya kayak ambil aksi. Gitu ya kan. Nah, aku tuh merasa itu efektif sih, karena beberapa kali tuh jadi aku sering banget ngajak teman aku, mau nggak nanam tanaman mangrove gitu kan, mau nggak ini ada volunteer ini. Mereka tuh yang kayak tertarik gitu, walaupun mereka kayak apaan sih awalnya gitu kan. Tapi setelah mereka join, mereka yang kayak wah menarik banget ya gitu. Jadi kayak menurut aku satu ya, kamu lebih ini sih narik mereka untuk ikut langsung ke aksi gitu. Yang kedua ini yang sosial media ya kan. Kamu tahu kan seberapa powerfulnya sosial media itu gitu kan. Jadi dengan kamu bikin konten-konten tentang edukasi lingkungan tapi dicampur sama jokes-jokes yang receh, itu menurut aku efektif sih, karena orang kayak awalnya kayak ini apaan sih gitu kan, tapi ternyata ada terselubungnya itu ya edukasi mangrove gitu. Jadi menurut aku gitu sih cara aku ngajak mereka untuk lebih terlibat. Iya bener sih, karena sosial media kan pasti ini ya, powerful itu benar. Oke. Tapi kira-kira harapan Cici untuk generasi muda ke depannya tuh gimana tuh? Harapan aku ya. Jadi aku tuh melihat banyak banget ya, kayak teman-teman aku, sekitar aku, mereka tuh punya potensi gitu. Tapi mereka tuh satu yang bikin mereka tuh gak tahu soal isu ini adalah exposure, di mana mereka itu merasa ini belum urgent gitu. Jadi harapan aku sih semoga ya lebih banyak ke depannya gitu anak-anak muda lebih aware lagi, merasa kalau ini tuh udah isu yang harus kita lakuin sekarang ya kan. Sebagai apa ya sebutannya, orang sebutannya tuh kayak people from the future. People of the future gitu, kayak kita tuh Gen Z udah harus istilahnya ambil aksi gitu. Apapun itu, misalnya kamu suka gambar ya kan, dengan kamu skill gambar kamu itu kamu bisa loh kayak nge-spread tentang lingkungan, awareness tentang lingkungan dengan misalnya kamu bikin account di sosial media, kamu gambar tentang bumi kita lagi sedih, terus kamu bikin komik-komik tentang lingkungan. Menurut aku tuh jadi anak muda sekarang itu harus lebih banyak lagi sih ambil action dari passion mereka ke lingkungan. Karena aku suka banget nih ada satu quote dari Greta Thunberg, dia tuh aktivis lingkungan dari Swedia. You never too small to make changes. Jadi aku yakin banget sih kalau kita semakin apa ya, as a Gen Z, as a like youth community, kita ambil action, aku yakin banget sih kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Keren banget, tepuk tangannya dong teman-teman. Nah, terima kasih Sobat BBK yang sudah menonton episode pada hari ini. Saya Nadia dan mewakili tim dari BBK. Mohon maaf jika ada salah kata atau maupun perbuatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Oh ya Ci, kita mau ngasih sesuatu nih buat Cici. Boleh dong. Makasih. Nah ini kita mau ngasih sertifikat sama tote bag. Makasih.